Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi yang husnul khatimah. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Kita masuk di Al-Wahid dan langsung ke Al-Ahad karena dua-duanya saling berkaitan. Kalau sebelumnya kita bahas tentang Al-Wajid dan Al-Majid, ya. Al-Wahid sama Al-Ahad, ada yang menerjemahkan dua-duanya itu punya makna satu, muradif, sama. Tapi ada yang menerjemahkan ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang berbeda. Kalau Al-Ahad itu ada yang menyebut dia berkenaan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum adanya sesuatu, sebelumnya ada sifat, sebelumnya ada af'al, maka Allah secara zat itu adalah ahad. Ahad itu satu, tidak berbilang, tidak terdiri dari sesuatu apapun. Maka di dalam Al-Quran disebut tali talata itu tidak boleh. Apa tali talata? Tali talata itu satu dalam tiga, tiga di dalam satu. Jadi ahadnya Allah secara zat itu dia tidak terbilang, tidak terbagi, dan tidak terdiri dari unsur-unsur yang seperti saya katakan tadi, tiga dalam satu dalam tiga, tidak itu ahad. Jadi berkenaan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir dan syahadat kita itu adalah la ilaha illallah. Ya Allah itu adalah ahad, satu. Maka yang namanya Bilal bin Abi Rabah, ketika dia ditelanjangi, diudani, ditaruh di padang pasir, kemudian di dadanya diberikan batu yang cukup besar,
dan dia dipaksa untuk keluar dari Islam, maka yang dikatakan oleh Bilal itu hanya Ahad. Karena Allah itu tidak mungkin berbilang. Lata, Manat, Hubal, Uzza itu bukan Tuhan. Atau mungkin ada Yahud, ada Waddan, ada Suwa'an, ada Yahud, wa Nasra. 5 unsur Tuhan yang dipakai pada zaman Nabi Nuh itu pun juga bukan Tuhan. Sehingga kalau kita bicara Ahad, maka Allah itu ya la syarika. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam zatnya. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam zatnya. Dan pas ketika kita menyembah, yang kita sembah itu ya Ahad itu tok. Ahad itu tok yang kita sembah. Maka surat Al-Fatihah menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka tidak memakai dobel lebih, tidak memakai dobel jamak, tapi langsung iyyaka. Dalam konteksnya kemudian secara bahasa Arab itu namanya maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu biasanya diletakkan di belakang. Namanya maf'ulun bih itu adalah objek. Tapi di kasus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maf'ulun bihnya ditaruh di depan dan diulang 2 kali. Maka seringkali diterjemahkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu menjadi hanya kepada Engkau kami menyembah, kami beribadah, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Itulah Ahadnya Allah. Dan ketika kita kemudian mengambil sekutu, maka itu kita sebut dengan syirik, orangnya musyrik, dan Allah tidak akan mengampuni dosa semacam itu. Itu Ahad. Sehingga ketika jenengan itu kemudian diberi uang berapapun untuk mengatakan Allah itu lebih dari 1, no way. Tidak akan pernah kita mengatakan semacam itu. Karena Allah adalah Ahad, satu secara zatnya. Inilah yang kita sebut dengan uluhiyah. Uluhiyah. Kita punya keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya tempat kita menyembah, Allah lah satu-satunya tempat kita meminta, satu-satunya tempat kita berdoa, dan seterusnya. Itu Allah, yakni Ahad. Sementara Al-Wahid itu ada yang menyebut setelah ada namanya sifat-sifat dan af'al yang mengiringi Allah, berkenaan dengan af'alnya Allah, berkenaan dengan sifat-sifatnya Allah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki, ya, maka memang posisinya dialah Allah satu-satunya yang memberikan rezeki. Itulah wahid. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dialah satu-satunya zat yang memberikan perlindungan, maka itulah wahid. Dan ini kalau boleh kita gampangkan namanya rububiyahnya Allah. Jadi sudah mulai ada tergambar perbedaan antara Ahad dan Wahid. Kalau ada orang mengatakan selain Allah itu bisa memberikan rezeki, maka itu bertentangan dengan wahidnya Allah. Kalau ada orang mengatakan dia itu sukses dengan ilmu,
maka ia bertentangan dengan wahidnya Allah. Karena di dalam Al-Quran jelas tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair. Wahid, satu-satunya zat yang memuliakan, satu-satunya zat yang menghinakan itu Allah. Itulah wahid. Tahu maksudnya? Jadi kalau ahad tadi berkenaan dengan zatnya Allah. Tidak ada sekutu, tidak punya anak, tidak diperanakkan, tidak diwujudkan, tidak diadakan. Sementara al-wahid berkenaan dengan masalah af'al, berkenaan dengan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berulang kali saya mengatakan, bukan ilmu jenengan, bukan kerja keras jenengan, bukan skill jenengan yang membuat jenengan hidup enak, yang membuat jenengan sukses, bukan. Tapi al-wahidnya Allah, wahidnya Allah, yang menciptakan, yang menguasai, yang memberikan rezeki, yang mengampuni, yang melindungi, itu Allah. Itulah al-wahid. Makanya kalau dulu pernah saya bilang, ketika ada orang itu dagang kemudian mengambil penglarisan dari dukun, itu sudah bertentangan dengan wahidnya Allah, dan itu syirik. Wong dukun itu sendiri pun juga gak mengerti apa-apa. Nah, di sini orang yang bertauhid, dia akan berpegang kepada ahad dan wahidnya itu. Allah ya satu secara zat, dan berkenaan dengan akal apapun itu semuanya sukses, rendah, hina, dan seterusnya, semuanya Allah. Semuanya Allah. Maka tauhidnya orang yang khawas, tauhidnya orang yang khawas, orang yang khusus, maka di dalam kehidupannya itu yang ada hanya Allah. Dalam kehidupannya itu yang ada hanya Allah. Bagi dia, selain Allah itu sudah tidak punya kekuatan apapun. Dan memang kenyataannya seperti itu. Kalau orang itu masih mengharap kepada selain Allah, maka dia tidak memahami ahad dan wahidnya Allah. Kalau dia masih meminta kepada selain Allah, maka berarti dia itu masih bertentangan dengan ahad dan wahidnya Allah. Maka di dalam hadis yang dulu kita bahas, Nabi ketika berdoa beliau memakai ya Qayyu bi rahmatika astaghfiru, langsung bi rahmatika. Karena memang Rasulullah paham bahwa segala kesuksesan itu ya bi rahmatika, dengan rahmatnya jenengan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pas ketika penaklukan kota Mekah, sukses beliau menaklukkan itu, Rasulullah diingatkan oleh Allah dengan idza jaa nasrullahi wal fath. Itu artinya Rasulullah itu diberikan peringatan oleh Allah bahwa penaklukan kota Mekah itu bukan usahanya Nabi Muhammad, tapi itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pas ketika Rasulullah sudah berhasil menaklukkan kota Mekah, di situ surat An-Nasr Allah itu mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Coba jangan amati ya di ayat akhir itu. Rasulullah sukses, Rasulullah mampu menaklukkan Mekah, tapi sama Allah malah justru disuruh istighfar. Apa hubungannya, Pak? Nabi sukses kok malah disuruh istighfar. Di samping memang disuruh bertasbih, di samping disuruh untuk bertakbir, mengucapkan alhamdulillah, tapi Rasulullah juga disuruh untuk istighfar. Berarti jenengan dari sukses itu kan secara isyarat dari
Surat ini kan jenengan juga harus istighfar juga. Kenapa? Atau hubungannya Pak? Ada yang bisa jawab, kenapa jenengan sukses kok malah disuruh istighfar? Selama ini justru jenengan pas ketika sukses mendapatkan keberhasilan bilangnya alhamdulillah. Tidak pernah jenengan mengucapkan astagfirullah. Iya kan? Betul. Sama dengan posisinya ketika jenengan mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan. Justru Rasulullah ketika mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan, beliau mengucapkan alhamdulillah ya ala kulli halin. Padahal itu sesuatu yang secara manusiawi itu tidak enak, tapi Rasulullah tetap mengucapkan alhamdulillah. Itu apa hubungannya? Ini ada hubungannya dengan al-ahad dan al-wahid itu. Allah itu satu Pak. Jadi kalau jenengan mengatakan, loh kok ada al-ahad, ada al-wahid, itu asma Allah yang menunjukkan pada posisi sifatnya Allah seperti itu. Dua berarti kan yang harus jenengan jawab. Sukses kok disuruh istighfar. Dapat sesuatu yang tidak enak kok baca alhamdulillah. Kenapa? Kalau kita kaitkan dengan ahad dan wahidnya Allah ini, kalau kita itu mendapatkan sesuatu yang luar biasa, umpamanya sukses, kita disuruh istighfar. Menurut saya, kebanyakan orang itu kalau dia sukses dia lupa. Dia lupa. Justru yang muncul ketika orang itu sukses, yang muncul dalam dirinya egonya, akunya itu yang muncul. Betul ya Pak? Siapa saya, siapa dulu saya, aku kok gitu. Oh dikai duit akeh sing muncul, aku kok ngaku wis kerja ini ya. Budale subuh mulai sore kok aku kok. Nah, inilah seringkali kita lalai tentang ahad wahidnya Allah. Padahal ketika kita sukses itu ya Allah. Maka kita banyak-banyak kalau sukses itu justru seharusnya semakin kita sukses, seharusnya kita semakin banyak istighfar. Itu seharusnya. Ya di samping kita mengucapkan alhamdulillah juga, di samping kita bertasbih juga, karena itu tandanya tiga, fasabbih, kemudian bihamdi, kemudian rabbika wastaghfir. Wasabbih itu berarti ya subhanallah. Kenapa kita harus mengatakan subhanallah? Seringkali sesuatu tasbih itu menunjukkan ketakjuban. Coba jangan amati di dalam Al-Quran yang diawali dengan kalimat tasbih, itu pasti peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Contoh, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Pakai subhanallah. Itu peristiwa yang luar biasa. Kurang lebih sepertiga malam atau mungkin ada yang mengatakan cuma 8 jam. Rasulullah itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Itu ketakjuban, maka ada subhanallah. Jenengan mendapatkan kesuksesan, jenengan juga disebut oleh Al-Quran tadi wasabbih, jenengan bertasbih, karena memang inilah kekuasaan Allah sehingga jenengan bisa sukses. Jenengan memuji Allah alhamdulillah, karena itu di situ adalah merupakan kemaharahman dan rahimnya Allah. Jenengan baca istighfar, karena seringkali dengan adanya sukses itu kita lalai. Kita kalau tidak ada hutang, kita lupa ke masjid, lupa wiritan. Pas ketika hutangnya akeh, nang masjid gak metu-metu wiritan sampai tasbih tebal. Itu kan seperti itu tuh orang itu biasanya. Itu berarti tidak mengingat ahad wahidnya Allah. Jadi seolah-olah Gusti Allah itu cuma sebagai tambal butuh tok. Kira-kira jenengan yang digawe tambal butuh itu seneng ora? Jenengan digawe tambal butuh tok itu gelem apa ora? Lah Gusti Allah sama gawe tambal butuh. Apa dikira Gusti Allah itu paksa apa piye?
Nun sewu, itulah kekurangan ajaran kita kepada Allah. Itulah kekurangan ajaran kita kepada Allah. Kita berhasil, Allah sering dilupakan. Ketika kita tidak berhasil, kita dalam posisi susah, Gusti Allah kayak diiling. Itu tadi, itu mohon maaf, kurang ajarnya manusia itu di situ. Maka Rasulullah mencontohkan susah senang tetap prinsipnya alhamdulillah. Itu ahad wahidnya Allah. Baik, kita lanjutkan. Itu tadi dari sisi perbedaan antara ahad dan wahid. Dari sisi kesamaannya bagaimana? Wahuma ismani dalani ala ahadiyatihillah wa wahdaniyatihi ay annahu subhanahu huwa al-mutafarridu bisifatil majdi wal jalali al-mutawaqqidu bina'util azamati wal kibriyati wal jamali bahwa wahidun fi dzatihi la syabiha lahu wa wahidun fi sifatihi. Kita lihat satu persatu. Allah Subhanahu wa taala itu al-mutafarridu. Al-mutafarrid itu menyendiri. Sekarang tunggale. Di dalam apa? Bi sifatil majdi, di dalam sifat-sifat keagungan wal jalali dan kemuliaan. Gak ono sing agung sakliyan Gusti Allah. Gak ono sing mulya sakliyan Gusti Allah. Jadi lek ono wong adikan, adigung, adiguna, itu berarti kurang ajar. Jadi kalau ada orang di dalam dirinya kok ujub, bangga, sombong dengan dirinya, maka dia itu telah mencabut al-mutafarridu bi sifatil majdi wal jalali. Ada dalilnya, ada. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-'azamatu ridai wal kibriya'u izari. Faman naza'a wahidan minhuma alqaituhu jahannam wala ubali. Keagungan itu ya selendangku, kesombongan itu ya sarungku, kata Allah. Faman naza'a wahidan minhuma, barang siapa yang mencabut salah satunya, alqaituhu jahannam, aku lemparkan dia ke dalam neraka, walau bali, dan aku tidak peduli. Ya karena memang itu al-mutafarridnya Allah, al-wahidnya Allah. Sing berhak sombong itu Gusti Allah, sing berhak merasa mulia itu cuma Allah, kemuliaan itu cuma miliknya Allah, keagungan itu cuma miliknya Allah. Itulah yang disebut dengan wa al-mutafarridu bi sifatil majdi wal jalali. Kita tidak boleh mencabut kemuliaan Allah, nggak boleh kita mencabut keagungan Allah sehingga kita sok-sokan. Maka karena memang Allah itu tidak suka dengan dicabutnya kemuliaan dan keagungan itu, sampai Rasul mengatakan la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min kibrin. Dan masuk surga orang yang di dalam dirinya itu ada kesombongan. Jangan kayak sombong, kita sombong, semua sombong, itu berarti kurang ajar, jupuk haknya Allah, maka Allah tidak akan masukkan dia ke dalam surga. Bisa, jadi anatominya bisa. Cirinya orang yang sombong itu senang diremehnya. Wow, Allah tidak suka pangkal gitu. Karena memang itu al-mutafarrid itu bisifatil majdi wal jalal, itu cuma Allah toh. Tak suka Allah itu ada orang yang sombong, itu tidak suka. Tak boleh. Karena al-wahidnya Allah itu. Allah itu kemudian al-mutawahhidu bina'util azamati wal kibriyati wal jamali.
Allah itu satu-satunya menyendiri di dalam penguasaan keagungan, pemberian keagungan, pemberian keakuan, dan pemberian keindahan. Allah kok kayak gini Pak. Orang itu juga lucu ya. Ya termasuk mungkin saya juga banyak berbuat lucu. Hidup kita ini memang banyak kelucuan-kelucuan yang kita buat. Kita itu agar sholat mesti ucapnya Allahu Akbar. Ya Pak. Selalu kita mau sholat itu baik takbiratul ihram maupun di dalam takbir intiqal itu selalu kita mengucapkan Allahu Akbar. Tapi subuhnya gak mari-mari. Kan ya lucu. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar itu kan sebenarnya sebuah bentuk ikrar, pengakuan. Ya jenengan Gusti sing berhak sombong, yang satu-satunya besar adomah kibriyan itu cuma Allah. Kita pengakuan dengan mengangkat kedua tangan Allahu Akbar. Makanya dulu pernah saya sampaikan, wong lek sholat itu kan seharusnya punya 3 level. Ya, sembah cip, sembah rogo, sembah cipto, sembah rasa. Ada akli, akwal, dan asrar. Kalau jenengan mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, sembah rogonya jenengan mengucapkan dengan mulut Allahu Akbar. Gak boleh diganti dengan lafaz yang lain. Sembah ciptonya jenengan paham bahwa kabir, akbar, al-azamah, al-kibriyah itu hanya milik Allah. Tok, jenengan paham semacam itu. Sembah rasulnya dalam kehidupan jenengan tidak melakukan kesombongan. Tawadhu, tidak suka merendahkan orang, tidak suka meremehkan orang. Dan itu berarti jenengan sudah masuk rasulnya. Sementara ini kita setiap takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu baru lambene sing ngomong Allahu Akbar. Sementara pemahaman Allahu Akbar itu apa belum masuk, apalagi sembah rasul itu belum mlebu. Gitu lho Pak. Kita sholatnya yang tentu, ya sujud suwe lah sujud. Tapi hatinya itu sing senengane ngeremehin wong, ngilokin wong, itu berarti rasanya belum ada. Asrarnya itu belum masuk. Ciptonya juga belum masuk, yang ada baru robohnya tok. Kalau dalam bahasa sing penak orang-orang tasbihun nafas, tasawuf falsafi itu baru syariat tok, makrifate durung, hakikate durung. Kebanyakan kita baru sampai di tataran roboh, baru tataran. Itu salah satu contoh. Kalau kita memahami Allah itu al-ahad al-wahid, ya Allah itu ahad wahid dalam posisi al-adhamah wal kibriya. Fahuwa wahidun fi dzatihi la syabiha lahu wa wahidun fi sifatihi la mathila lahu. Maka dia Allah satu dalam zatnya yang tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Ini saya masih ingat betul wajangannya Sunan Bonang. Sunan Bonang itu mewajah kepada kita. Sebelum kita apa-apa di dalam beribadah itu kenal Gusti Allah di sini. Sebelum kita melangkah dalam peribadatan yang lekik, kenal Gusti Allah. Maka Sunan Bonang menyebut ada ma'rifatul dzat, ada ma'rifatus sifat, ya, ada ma'rifatul af'al. Kita paham zatnya Allah. Yang dimaksud paham zatnya Allah itu ada nabi wal isbat. Nabi wal isbat itu kita pahami zatnya Allah itu laisa lahu kamitslihi syai'un. Zatnya Allah itu sudah serupa dengan apapun. Ini yang disebut bahwa wahidun fi dzatihi la syabiha lahu. Jenengan kalau bicara Allah, kalau berbicara tentang zatnya Allah, yang ada di patokan pikiran jenengan, Allah itu tidak sama dengan apapun. Itu. Kalau jenengan bicara bahwa Allah itu di atas arsy,
patokannya jangan digambarkan Allah di atas arsy itu seperti makhluk. Itu. Jadi kalau kita bicara tentang zatnya Allah, yang ada di dalam otak kita adalah Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Itu makrifat zat. Apakah itu betul? Dan kita juga tidak boleh berpikir tentang zatnya Allah sampai elek. Tidak usah dipikirkan zatnya Allah. Tak karuan nanti kita malah. Ya nanti akhirnya kalau kita memikirkan zatnya Allah, baru mulai sholat bayangin Gusti Allah gini tambah ada karuan. Makanya suatu saat nanti pas ketika jenengan uzlah, jenengan itu wirid, khalwat, tiba-tiba ada sesuatu yang mengaku dia Allah, ambil saja sepedal lempar saja itu setan. Allah tak mungkin semacam itu. Allah tak mungkin tiba-tiba tekok cuek. Ono wong buantek sebarang aku iki Allah, wis tembi kenai. Allah tak mungkin semacam itu. Dan inilah yang pernah datang kepada Syekh Qadir Al-Jailani. Datang dengan cahaya yang terang benderang yang bagus cahaya itu. Dia ngomong, "Hei Syekh Qadir, wis enggak usah sholat. Kamu itu sudah begini." Syekh Qadir Al-Jailani kemudian mengambil sendal dilempar dan mengucapkan laknatullah alaika ya iblis. Karena Allah itu Allah itu tidak mungkin sama dengan segala sesuatu. Makanya banyak orang terpeleset kan situ. Ngaku-ngaku uzlah petang puluh dino, ngaku-ngaku itu wahyu, itu bisikan ini, bisikan itu. Laisa kamitslihi syai'un. Itu zatnya Allah, tidak mungkin sama dengan sesuatu. Kemudian ada yang namanya ma'rifatu sifat. Sifatnya Gusti Allah. Kalau mengikuti Asy'ari itu ada sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz. Kalau mengikuti Asy'ari dalam konteks Asy'ari yang sering dipakai di teman-teman kita Nahdlatul Ulama itu Asy'ariyah, Maturidiyah. Dan ada ma'rifatu akal. Ma'rifatu akal itu berarti mengetahui, paham dengan apa yang dilakukan oleh Allah. Kalau kita memahami, mau paham akalnya Allah, patokannya di dalam surah Al-Buruj. Fa'alun lima yurid. Allah itu berhak melakukan apapun yang diinginkan oleh Allah. Dia Al-Wahid, di dalam akalnya tidak bisa disetir apapun. Sakarepe Gusti Allah. Itu patokannya kalau kita bicara tentang perbuatan Allah. Jadi kan tidak bisa memprotes, unta lagi Gusti Allah. Legend kita dalam masih wayangi di ide-ide, keplek-kepleknya usah kita lagi. Itu akalnya Allah. Kalau jenengan itu masih muring-muring dengan perbuatannya Allah, berarti jenengan tidak paham dalam. Ono wayang keprotesan dalam. Itu dalam kehidupan perwayangan sebenarnya. Yes. Jadi Allah itu wahidun fi dzatihi la syabbiha lahu wa wahidun fi sifatihi la mathila lahu. Allah itu ya punya satu-satunya punya. Dalam konteks sifat tidak ada satupun sifat Allah yang serupa. Jadi kalau Allah punya sifat sombong umpamanya, Allah punya sifat rahman, kasih sayang, jangan berpikir bahwa kasih sayang itu sombong itu sama dengan makhluk. Pokoknya Allah itu tidak boleh sama dengan segala sesuatu. Baik, wa wahidun bi af'alihi la syarika lahu wa la dhahira wa wahidun bi uluhiyatihi fa laysa lahu niddun bi al-mahabbah dan seterusnya. Seperti sama sudah saya sampaikan sejak awal. Wis intine Gusti Allah itu ya siji secara zat, dan yang pokok juga bahwa apapun itu semuanya dalam posisinya kembalinya Allah. Maka harapan kita ini di dalam hidup ini sampai pada kategori tauhidul khawas. Kalau untuk tauhidul khawas mungkin kita belum ya. Tauhidul khawas itu di dalam kehidupan kita semuanya, harapan kita apapun semuanya itu Allah tok. Jenengan tidak akan, istilahnya dalam bahasa kita apa yang selain Allah itu hilang. Kalau dalam bahasa tasawuf falsafi itu namanya
fana. Wis fana wis, jadi menyatu dengan kemauan Allah. Menyatu dengan kemauan Allah, menyatu dengan kehendak Allah. Karena kita paham Allah itu ahad, Allah itu al-wahid, semuanya itu Allah tok. Itu. Jadi akhirnya kalau kita memahami semua itu Allah tok, mengharap kepada Allah tok, dan segalanya itu Allah tok, maka insya Allah kita akan bisa menjadi orang yang sabar. Ya. Jadi nanti kayak musibah kayak ngopo dengan Pak. Oh, lagi lagi ngalamono wayangnya aku mungkin lagi dikeplek-kepleknya sih ya. Sopo sing keplek-keplek nih Gusti Allah. Oh, Gusti Allah sing ditalangi. Oh, aku saiki itu duit akeh. Oleh dalan iki karep aku kayak duit akeh. Kira-kira iki duit akeh iku nikmat apa istidraj? Ngono tok ae kita itu. Selalu berpikir. Makanya dulu ada 10 kan masih ingat ya Pak ya? Ya dalam bahasa kita konteksnya ahad dan al-wahid ini dalam kejawatan kehidupan kita itu ya sing rila, sing legowo, sing trimo, sing amuraga, sing santosa, sing rahayu, apa meneh? Sing gembira, sing semedi, sing marsuji kaweruh. Yaitu dilakoni. Piro teman-teman? Terus dilakoni itu tak sampai beberapa minggu yang lalu. Urip itu ya kudu rila. Rila itu ya sing ikhlas. Urip itu ya kudu legowo. Legowo itu sing ridho. Urip itu ya sing trimo. Trimo itu berarti sing konaan. Urip iku sing amuraga iku ya eling terus nang Gusti Allah. Urip iku ya kudu santosa. Santosa itu berarti selalu berjalan yang lurus. Urip iku ya kudu rahayu. Lek marang Gusti Allah ya kudu husnudzon. Ojo mikir sing elek nang Gusti Allah. Urip iku ya kudu gembira. Ora usah susah-susah, ora digawe angel-angel karena la tahzan innallaha ma'ana. Urip iku ya sing semedi iku ya sing muhasabah. Muhasabah itu tafakur delok nang awake dhewe piye. Lan ojo lali urip iku kudu marsudi kaweruh, senantiasa suka untuk mencari keilmuan supaya wawasannya luas. Itu kurang siji, aku sing ngelani kurang siji ya boy. Ono 10 kan kabeh. Apa? Oh, wilujengan. Ini nomor 10 wilujengan. Wilujengan itu kudu sehat. Ya sehat jasmani ini, sehat rohani ini. Diniatkan sehat jasmani itu gawe ibadah, gawe nyambut gawe dan seterusnya. 10 mudah-mudahan bisa dilakoni. Saya ini tadi berangkat itu mungkin ya rada telat kok semua wancet. Meh rada jenenge menungso meh rada emosi itu. Marono pas kate ngisi bensin ketekan kok jenenge akhirnya dowo. Meh ya. Terus aku mikir, oh iya kok lali ya. Kalau Gusti Allah sedang teknik ini Gusti Allah kok kuring-kuring. Ora sing kuring-kuring. Jualan tadi melaku sepeda, isi bensinnya, masuk antri dinikmati ya, macet ya dinikmati. Kalau terlalu kok ini pas, Pak, langsung antar. Ternyata itulah skenario Allah. Mungkin kenapa saya harus tadi itu dikicurkan sampai telat bangun, terus ngisi bensin, terus ternyata ban itu juga bos itu dipompa di baru macet. Ada apa? Oh, pasti ada sesuatu. Kategori gak sih? Karena apa? Al-ahad al-wahidnya Allah ini. Oh iya, sintanya mengingat ya Gusti Allah. Dadi sing ikhlas, sing legowo, sing nrimo, sing amuraga, sing santosa, sing rahayu, sing gembira, sing wilujengan. Apa meneh semua 10 lebih. Ada yang perlu didiskusikan? Monggo silakan. Monggo.
tidak semua yang ada di manakib, nama istilahnya manakib ya, itu perlu kita percaya gitu. Jadi tidak semua, dan itu tidak semua dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi kalau kita mau baca-baca bukunya Syekh Abdul Qadir itu yang ditulis oleh beliau, jangan ditulis oleh pengikut-pengikutnya. Seringkali biasanya yang menulis itu adalah pengikut, maka jadi dia harus mengikuti. Nah, maka yang bagus kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu Sirrul Asrar, kitab tasawuf yang bagus. Termasuk di dalam kitabnya itu seperti yang saya tahu, saya coba cari kitab ini isi saja. Tapi pas ketika ada kajian-kajian sang dokter Pak Rudin itu menyebut, termasuk saya lupa dan mengatakan bahwa namanya tasawuf itu tidak boleh meninggalkan syariat. Jadi cerita-cerita singgung itu ya harus dipercaya, karena yang menulis bukan beliau. Itu aja. Baik, ada yang lain? Ya, kalau pertanyaan ini berarti ya wis paham. Ahad dan wahidnya Allah. Wis kalau ingat ahad dan wahidnya Allah itu semua si tok si tok. Jadi kan kata murid-murid pas macet kok harus ini wahid ahadnya Allah. Ya. Jadi kan lepamane boleh beb masa apa beb? Masa ini gitu. Karena sih seneng dengan dia wis gak usah diundang. Gak usah diundang. Makan dijomblo lah wis. Baik, itu ya. Ahad dan wahidnya Allah Subhanahu wa taala. Wahidnya Allah di dalam Al-Qur'an itu banyak disebut. Ahad dan wahidnya Allah di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali disebut. Itu sebenarnya juga dalam pandangan saya, dalam pemikiran saya, wahid yang diulang-ulang di dalam Al-Quran itu mengingatkan kita, mengingatkan kepada kita jangan menduakan Allah dalam segala hal. Jangan menduakan Allah di dalam segala hal, karena Allah itu wahid itu mau. Jangan menduakan Allah dalam segala hal, mungkin jangan menduakan Allah dalam kesuksesan yang ada. Jangan menduakan Allah di dalam masalah rezeki yang ada, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kalau anak jenengan ranking terus, kemudian jenengan dipuji anak itu, bilang, woi, pinter anaknya ranking terus. Jenengan tidak perlu mengatakan siapa dulu bapaknya, tidak perlu jenengan mengatakan siapa dulu ibunya, tidak perlu, tidak perlu. Maka di dalam hal-hal berkenaan kehidupan kita, berkenaan dengan wahidnya Allah, berkenaan sifat nanti tadi itu, selalulah jenengan itu mengucapkan dengan izin Allah. Bahasa Arabnya itu qadarullah. Qadarullah dengan takdirnya Allah, atau bi'in illah dengan izinnya Allah. Apapun itu. Weh, aku telok ini. Ya dengan izin Allah saya selamat sampai sini. Gitu kan? Wah, aku itu mah dengan izin Allah itu duit wakeh. Karena Allah terus pokoknya bis. Anakku itu mah ranking siji, juara sekolahan, qadarullah dengan izin Allah dia sukses. Anakku jadi polisi. Nah, itu semuanya kaitkan dengan Allah, bukan jenengan. Bukan jenengan. Clear, itu ahad dan wahidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan berikutnya berarti kita akan bicara tentang As-Somad, insyaallah. Kalau tidak keliru ya As-Somad. As-Somad bukan nama orang. Ya, nanti kita akan bicara As-Somad. Masih ada hubungannya As-Somad itu dengan ahad dan wahidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.